Nih uang bulanan adik kamu. Tolong kamu atur dan cukup-cukupkan untuk kebutuhan selama 1 bulan. Iya, Mah. Apa? 800.000? Ya, nyatanya uang ibu gak cukup untuk kebutuhan adikku selama 1 bulan. Selama ini, aku selalu nutupin kekurangannya dari uang tunjangan anakku dari kantor almarhum suamiku. Mah, bisa nggak tolong beliin token listrik 20.000 aja? Uang tunjangan almarhum suami aku cairnya beberapa hari lagi. Sementara token listrik udah habis. Makanya kamu nyuci jangan pakai mesin cuci. Ngabisin token aja. Kamu ini cari duit nggak bisa, tapi keinginan banyak segede langit. Ya ampun, aku minta 20.000 aja, omongan mama segitunya. Beda banget dengan adik aku. Mah, beliin aku motor dong. Aku nggak mau pakai motor bekas kakak. Iya, nanti kalau ada uangnya mama beliin. Mah, motornya udah aku beli nih. Makasih ya. Wah, secepat itu mama nurutin kemauan adik. Ayi, itu kok kasur adik kamu nggak kamu pasangin spray? Iya mah, kakak itu pemalas, masak aja jarang. Dek, kamu kan juga punya tangan dan kaki. Kenapa kamu nggak bisa pasang sendiri? Kalau kamu nggak pernah mau bantu kakak beberes rumah, seenggaknya kamu beresin sendiri kamarmu. Kakak capek. Capek? Padahal kerjaan kamu cuma rebahan aja. Yang kayak gini aja kamu nggak bisa kerjain. Mama mah kerja, sedangkan kamu cuma rebahan. Yang harusnya lebih capek tuh mama, bukan kamu. Selalu aja mama belain adik. Padahal mama tahu aku punya anak toddler. Aku juga harus ngerawat nenek yang sakit-sakitan dan adik mama yang berkebutuhan khusus. Tapi mama bilang aku kerjanya cuma rebahan. Ayi, kamu yakin mau berhenti sekolah? Iya, Bu. Aku terpaksa memutuskan untuk berhenti sekolah karena malu. Ibu, aku sama suami kakak. Apa? Aku pun pergi merantau untuk bekerja. Tapi ternyata mencari pekerjaan di kota dan tidak memiliki ijazah itu sangat sulit. Akhirnya aku diterima kerja sebagai buruh cuci piring di warung makan. Dan disinilah aku bertemu dengan suamiku. Dek, mau nggak nikah dengan abang? Ade mau bang. Aku pun menerimanya dengan harapan aku bisa bahagia memiliki keluarga yang hangat dan mampu melindungiku. Tapi, Bang, aku udah lelah. Abang jarang pulang. Aku dan anakmu tidak kau nafkahi. Abang juga selalu kasar dan memukulku. Aku mau kita bercerai, Bang. Oh, silakan. Tapi kalau kamu mau pisah denganku, kamu jangan bawa anak kita. Dengan berat hati, aku pun pulang kampung tanpa membawa anakku. Dengan harapan, aku bisa kembali lagi mengambil anakku dibantu oleh kakak-kakakku. Tapi, kamu kenapa pisah sih? Iya, nambahin beban ibu aja. Dasar perempuan pembawa sial, perempuan malapetaka. Iya, lebih baik kamu pergi dari sini. Ibu gak sanggup nampung kamu. Pulang-pulang bukannya bawa uang malah nambah masalah. Aku pun hidup kesana kemari tanpa arah, tanpa keluarga, dan memeluk lukaku sendirian. Sampai akhirnya, aku bertemu orang baik. Mbak, mau gak kerja jadi ART di rumah saya? Wah, mau Bu. Alhamdulillah. Aku dipertemukan dengan majikan yang sangat baik. Ayi, rencananya ibu sekeluarga mau mudik. Kamu bisa nggak jagain rumah? Takutnya kamu mau mudik juga. Oh, enggak Bu, saya nggak mudik. Saya akan jaga rumah ibu. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Terkadang aku iri dengan orang-orang. Kenapa aku tak seberuntung mereka? Mereka punya keluarga dan selalu ditunggu untuk pulang. Sementara aku punya keluarga, tapi aku tak pernah dirindukan. Ayi, besok kamu ikut ke rumahku. Bilang ke suamiku kalau aku nggak ada pinjem uang sama kamu. Ayi, buktinya mana kalau aku ada utang sama kamu? Mana buktinya? Aneh banget nih orang. Kok bisa tiba-tiba nggak ngerasa punya hutang? Kesabaranku udah habis. Biar aku aduin aja ke suaminya. Pak, istri Bapak ada hutang sama saya 400.000. Oh ya?
Udah dibayar belum? Belum, Pak. Nanti kamu kesini lagi aja kalau ada istriku. Dia lagi ke warung. Oh, iya, Pak. Manusia habis ditolong kok kayak gitu. Apa maksud statusmu? Kalau aku ada hutang sama kamu, mana buktinya? Bu Ayi, Bu, itu istri saya udah di rumah. Oh, iya, Pak. Emang bener ya menantuku ini punya hutang sama kamu? Mana buktinya? Mana? Tunjukin buktinya kalau emang aku punya hutang sama kamu. Nih orang ngotot banget ngerasa gak ada hutang sama aku. Hah? Kok chat dia hilang semua? Ternyata WA dia dikasih timer 24 jam. Mana? Ada nggak buktinya? Ibu sengaja ya atur timer chat WA-nya 24 jam. Jadi chat ibu otomatis hilang sekarang. Lah, dari dulu emang pengaturan WA aku setting begitu kok. Harusnya ibu SS dong chatnya. Ada nggak? Ya nggak ada lah. Soalnya awalnya saya percaya dengan ibu, tahu rumahnya di mana. Gak nyangka juga bakal kejadian begini. Jadi kamu nggak punya bukti apa-apa kan? Orang saya emang nggak ada hutang sama kamu kok. Jangan suka nuduh orang kalau nggak ada bukti. Ayi, kamu ada hutang sama Bu Sonia 500.000 nggak kamu bayar? Hah? Nggak ada? Dapat info dari mana, Bu? Itu, lihat di status WA Bu Sonia. Ada SS chatnya kamu. Gimana ini, Mas? Penjualanmu di toko selalu sepi, sedangkan cicilan hutang di bank terus berjalan. Ya udahlah, kita jualin aja ayam petelur sebagian buat nutupin hutang di bank. Singkat cerita, ayam petelur kami habis dijual. Motor pemberian ayahku untuk usaha pun dijual suamiku untuk bayar cicilan di bank. Hidup kami sekarang gali lubang tutup lubang. Pak, katanya adik iparku si Randy lagi cari motor ya buat dia berangkat sekolah. Kebetulan ada teman saya yang mau jual motor. Harganya murah, motornya juga masih bagus. Kalau Bapak minat nanti saya sampaikan ke teman saya itu. Oh iya, boleh. Gimana toh ini, motornya baru 1 minggu dipakai udah rusak-rusak. Motornya sering mati. Brian, jual lagi aja motornya. Percuma kalau nggak bisa dipakai. Oh iya Pak, sini biar saya bantu jualkan motornya biar cepat lakunya. Gimana toh, Pak? Kok gak ada kabarnya motor itu sudah kejual atau belum? Motornya udah kejual. Kemarin Bapak ketemu sama Pak Joko pakai motor itu. Katanya dia beli sama Brian. Lah, terus uang hasil jualnya mana, Pak? Sudah dikasih belum sama dia? Belum ada sampai sekarang. Loh, Pak, kenapa Bapak diam aja? Sini, biar aku yang tanyain ya, Pak. Udah, nggak usah. Bapak nggak enak hati. Kasihan juga mbakmu, mereka lagi susah. Mas, uang cicilan di bank udah kamu bayar? Udah, Kamu dapat uang dari mana? dari keuntungan jual motor si Randy. Bapak kemarin minta aku bantu jualkan. Di sini aku belum tahu kalau ternyata uang hasil jual motornya nggak dikasihkan ke bapakku sepeser pun. Sayang, minggu depan kita harus pindah dari rumah ini. Loh, kenapa, Mas? Rumah ini udah aku jual. Kita tinggal di ruko yang aku sewa aja. Apa, Mas? Rumah ini kamu jual? Apakah kamu sudah punya anak, Mas, dari pernikahanmu sebelumnya? Enggak, aku nggak punya anak. Jadi nggak ada yang perlu kamu khawatirkan setelah kita menikah nanti. Nak, tolong jangan kamu batalkan ya pernikahannya. Undangannya sudah disebar. Kalau sampai batal mau ditaruh di mana muka ibu sama bapak? Malu, Nak. Akhirnya aku pun memutuskan untuk melanjutkan pernikahan ini. Alhamdulillah, pesta pernikahannya tadi berjalan lancar. Iya, alhamdulillah. Berarti tinggal urus buku nikah dari KUA tahun depan ya, Mas? Iya. Sayang, barusan aku ditelepon. 3 hari lagi proyek aku di Kalimantan mulai jalan. Jadi, 3 hari lagi kamu berangkat ke sana, Mas? Iya, Aku ikut ya, Mas? lebih baik nggak usah. Di sana daerah pelosok, susah sinyal. Kalau aku tinggal kerja, kamu nanti sendirian. Aku jadi lebih khawatir. Mending kamu di sini sama ibu. Emang proyek apa sih, Mas? Kok di pelosok gitu? Proyek jalan. Di sana akses jalannya susah. Oh, ya udah kalau gitu. Mas Brian udah tidur. Loh, kok WA Mas Brian ada 2?
Pah, nanti kalau aku ulang tahun papa dateng ya. Terus kita jalan, belikan aku mainan kayak punya Reva. Janji ya, Pah? Apa? Mas Brian sudah punya anak?